Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita masuk ke dalam series UI UX Affinity Designer. Di sini kita akan bahas karakter panel. Nah, di sini aku sudah bikin new dokumennya. Ini terserah ukurannya berapa, karena kita nggak akan mendesain atau membuat ilustrasi di sini. Jadi kita akan fokus ke panel karakternya. Ini udah ada ya, dan kita tinggal tarik aja supaya lebih jelas. Di sini aku akan bikin teksnya dulu sebagai contoh. Nah, panel karakter ini fungsinya untuk mengedit sebuah teks. Nah, di sini ada yang namanya font collection. Jadi ada all, favorites, recent, fixed with, PDF, web, dan missing. Nah, sebenarnya aku nggak ada font collection, jadi defaultnya itu cuman all aja. Tapi kalau kalian pengen tambahkan ke favorit, kalian bisa pergi ke font family-nya. Nah, di bagian kanan ada tanda love ya. Jadi kalian bisa klik di situ. Misalnya kita pilih yang ini sama yang ini. Nah, kalau kita balik ke font collection terus favorit, nanti dia akan muncul. Nah, untuk recent itu font yang kita pakai sebelumnya, belum lama kita pakai. Nah, jadi ini adalah font-font yang belum lama aku pakai. Fixed with, nah kayak gini ya. Ini tergantung ya font apa yang kalian download. Oke, di sini untuk collection misinya itu nggak ada. Ya, aku nggak tahu kayak gimana dia. Tapi yang pasti aku pakainya yang ini aja, supaya aku bisa lihat fontnya itu lebih banyak. Nah, untuk angka ini itu adalah font size atau ukuran font. Jadi kalian bisa tentuin di sini. Atau kalian bisa klik ini, terus kalian pilih. Kalau kalian punya yang namanya font family atau satu font itu bisa ada banyak style, nah kalian bisa ubah di font style. Yang ini Arial, tentunya ada banyak yang untuk stylenya, jadi kalian bisa pilih di sini. Karena ada juga font yang nggak ada stylenya, misalnya ini ya. Jadi di sini hanya satu, berarti dia cuman punya satu style aja. Nah, sedangkan yang ini itu ada 90. Berarti ada 90 style di sini. Ini banyak banget. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini adalah warna fontnya. Jadi bisa ubah di bagian sini atau di panel color. Nah, ini untuk background colornya. Nah, jadi otomatis udah ada backgroundnya, tapi backgroundnya di sini adalah rectangle. Nah, kita lanjut di yang namanya karakter style. Ini mirip-mirip sama font style, tapi di sini hanya 3 ya. Jadi emphasis, strong emphasis. Nah, di sini ada yang namanya decorations. Jadi kalau di sini itu underline, dan di sini single strike through. Maksudnya strike through ya, strike through. Jadi ini no underline, ini single underline, ini double underline. Nah, untuk yang ini itu kita akan bikin warna khusus untuk underline-nya aja. Jadi misalnya kita comot yang ini, terus kita ubah dikit. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita pakai strike through, kalau yang single kayak gini, kalau yang double kayak gini. Dan ini warnanya. Oke, tapi aku nggak pernah pakai ini untuk teks karena aku sudah biasa pakai pen tool ya kalau mau bikin garis kayak gini. Nah, di sini ada yang namanya outline. Kalau kita klik,
dan kita ganti ya, misalnya kedua. Nah ini kita tinggal ganti outline. Dan teks ini juga bisa bikin outline doang ya, jadi nggak ada fill colornya. Itu caranya sama kayak membuat shape, hanya outline-nya aja. Jadi kita tinggal pergi ke sini ya, bisa di sini atau di panel color. Kita tinggal hilangin warna fill-nya. Nah, dia akan jadi kayak gini. Oke, kita lanjut dengan yang namanya positioning and transform. Auto ini adalah kerningnya. Kalau udah jadi kayak gini, kita bisa atur kerningnya, tapi dia akan bekerja kalau misalnya kita klik 2 kali ya. Terus udah muncul tanda kayak gini. Nah di sini akan berubah 0%. Tadi kan auto, ini kita bisa ubah. Oke. Nah kalau kalian select teksnya, itu akan berubah ke auto, yang dimana kita tidak bisa mengubah kerningnya. Nah sekarang lanjut tracking. Tracking ini untuk setiap hurufnya ya, per hurufnya, jadi jarak per huruf. Oke, kita balikin ke 0. Di sini ada yang namanya baseline. Jadi baseline ini kalian bisa atur hanya dengan satu teks aja. Nah, terus kalian tinggal pilih ukurannya kayak gimana. Sebenarnya aku jarang pakai ini ya. Kebanyakan itu aku pakai yang namanya leading override. Ini akan bekerja kalau kalian punya teks di bawahnya. Nah ini kita bisa atur leading override-nya. Nah kalau udah, kita lanjut ke yang namanya shear. Shear ini gunanya seperti italic, tapi ini akan berguna jika ada satu font yang tidak bisa bikin italic ya. Yang di sini dia nggak ada yang namanya italic. Kita bisa menggantikannya menggunakan shear. Biasanya value-nya itu ke 7 sampai 10 ya. Terus ada yang namanya horizontal scale. Jadi kalau kita ubah, nah dia akan jadi kayak gini. Jadi dia ke stretch, lebih lebar secara horizontal. Terus ini vertical scale, tentunya dia akan melebar secara vertikal. Nah ini salah satu contohnya. Oke, kita akan balikin semua dulu dari semula. Nah kita lanjut ke typography. Sebenarnya aku jarang banget, bahkan gak pernah untuk utak-atik di bagian sini, karena aku rasa yang di atas ini aja itu udah cukup. Di sini ada yang namanya ordinals, terus ada yang namanya fractions, superscript. Nah kita akan coba klik superscriptnya, ternyata tidak ada apa-apa. Oke. Kalau subscript, nah dia akan jadi kayak gini. Nah mungkin yang paling berguna mungkin yang ini ya. Ini ada all caps dan small caps. Kita klik all caps, nah dia akan jadi kayak gini. Sedangkan small caps, dia akan jadi kayak gini. Untuk yang language, aku nggak tahu kegunaannya apa, karena ya seperti tadi aku bilang, yang di bagian atas ini aja itu udah cukup banget untuk mengedit sebuah teks. Nah di sini ada pilihan ya, kita klik dan show typography. Nah ini lebih ke stylenya juga, kalian bisa pilih. Ini karena kebetulan semuanya small caps ya. Nah kalian bisa ubah di sini, tapi again aku
nggak pernah pakai yang di bagian sini ya, jadi yang di sini enggak, yang di sini juga enggak, jadi hanya yang di bagian atas ini. Buat kalian yang bertanya positioning and transformnya itu ini untuk apa, sebenarnya aku juga masih belum tahu ya ini untuk apa. Kalau misalnya di antara kalian udah ada yang tahu, kalian bisa share di komen, karena jujur aku nggak pernah pakai ini. Aku biarin aja ini, karena tetap aja aku masih bisa bikin teksnya itu lebih menarik juga. Oke, sekian untuk topik karakter panel. Jadi kalian bisa coba option-option yang ada di panel karakter ini, dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau kalian punya masukan, saran, atau request tutorial, atau pengen bertanya, silahkan komen di bawah. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe. Kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.